صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بلغ مقاصدنا بسيد الخلق شمس الحق معتصم محمد خير المعصوم ومعتصم بالصفا واغفر لنا ما مضى له فرارة حبيب الله حجته ومصدر الفضل والإرفان والكرم. يا رب بالمصطفى أسر الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والشيم. يا رب مطهر الأرض من نجس ومن درني من عبد وسن أو عبد الصنم. يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى لله من ملك ذي الإنسان من سكر خير البريات من أرم ومن أجم. يا رب بلغ مقاصدنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal kitabullah khairal hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. وقال Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali di pagi hari ini kita duduk bersimpul bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti taklim rutin di pagi hari menjelang siang. Tentunya harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bela hadirin jamaah rahimakumullah, kembali Risalatul Ma'awanah dalam ilmu tasawuf halaman 132. Wahya qala al-musannif wa ya aqidatul jumlati ahli tasawuf kama hakka dzalika Abul Qasim al-Kushairi fi awwali risalati wa hiya bihamdillah aqidatuna wa aqidatu ikhwanina minas sadatil ma'rufina al-Husainina al-ma'rufina bi ali abi alwi wa aqidati aslafina min ladun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumina hadza. Wa kana al-imam al-muhajir jaddu sadatil mazkurina Sayyid Syekh Ahmad ibn Isa ibni Muhammad ibni Ali ibni al-imam Ja'far as-Sadiq sallallahu alaihi wasallam lamma ra'a zuhural bid'ah wa kasratal ahwa'i wa ikhtilafal athari bil iraqi hajara minha wa lam yazal nafa'allahu ta'ala bihi yatanakalu fil ardi hatta ata arada hadra maut faqama biha ila an tuwafiya tabarakallahu fi aqibihi hatta ishtahara minhu jammu al-ghafiru bil ilmi wal ibadah wal wilayati wal ma'rifati walam ya'rid lahum ma'arada li juma'ati min ahlil baiti nabawiyyi min intihali bid'il ahwa ilmu dillati bi barakati niyati hadzal imam al-muta'amman wa taririhi bidinihi min mawadi'il fitani wallahu ta'ala bissawab. Sebelum jauh melangkah bacaan kita, tentunya kita ingin tahu apa kata musannif berbicara tentang masalah akidah, bicara masalah pedoman hidup, bicara tentang masalah keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus di kalangan orang-orang tasawuf. Wahia, yaitu adalah akidah sejumlah ahli tasawuf sebagaimana yaitu yang dicitrakan demikian itu di mana Abul Qasim al-Kushairi. Abul Qasim al-Kushairi. Pengarang apa ini? Perang Burda siapa? Al-Munziri. Kembali fi awwali risalatihi Abul Qasim al-Kushairi, yaitu fi awwali risalihi di dalam awal risalah beliau, wahya bihamdillah aqidatuna. Beliau memuji dengan nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah akidah kami wa aqidatu ikhwanina, termasuk akidah saudara-saudara kami minasadati dari golongan sayyid al-ma'rufina yang terkenal. Siapa? Itu al-Husainiyin dengan sebutan al-Husainiyin. Al-ma'rufina yang terkenal bi ali abi alwi
dari keluarga alwi wa akidati islafina dan akidah nenek moyang kami miladun dari yaitu sepainya sebanyak atau yaitu semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini. Wa kanal imamul al-muhajir jaddus sadati dan adalah al-imam al-muhajir yaitu kakek jaddu sadati kakek yaitu sadah al-mazkurina yang tersebut itu al-sayyid Syekh Ahmad ibni Isa bin Muhammad Ali al-Imam Ja'far as-Shadiq radhiyallahu anhu lama ra'a zuhuril bid'ah dan tampak atau muncul berbagai macam yaitu bid'ah wa kasrata dan banyaknya al-ahwa keinginan-keinginan yaitu manusia wa ikhtilafi dan berbagai macam pertentangan pendapat al-ara'i yaitu dibaca yaitu di daerah Ara'i bil Iraq di dekat Irak, Iran masih tetangga ya. Hajar minha karena di sana keturunan para ahli sufi dari semenjak Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan Abu Nuwas Al-Baghdadi dan lain seterusnya. Nah, kemudian dari Irak beliau kemudian pindah walam yazal nafallahu ta'ala bitnatakallu fil ardi dan tidak istilahnya henti-hentinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanfaatkan dengannya yatanakalu fil ardi berpindah-pindah di muka bumi yaitu sehingga ata arlo hadral maut sampai ke tanah hadral maut yakni Yaman. Pak Akoma maka beliau bermukim di Yaman di hadral maut. Kemudian ila antuwafiyah sampai beliau wafat di Yaman. Pak Barokah semoga Allah memberikan keberkahan fi akibihi pada anak cucunya hatta stahara minhu jammul ghafiru bil ilmi wal ibadah sehingga termasyhur daripadanya yaitu al jammu al ghafiru bil ilmi wal ibadah terkenal padanya yaitu jumlah yang besar al-jam yang besar orang-orang dengan ilmunya wal ibadah dan ibadahnya wal wilayah kewaliannya wal ma'rifati dan ma'rifatnya kepada Allah wala ya'ridu lahum ma'arada li jamaati dan beliau tidak istilahnya menimpa bagi mereka apa lahum bagi mereka apa yang menimpa yakni li jamaati bagi beberapa jamaah min ahlil bait nabawi daripada ahli bait nabi min intihalil bid'ah yaitu apa menganut intihal menganut berbagai macam bid'ah yakni bid'ah wattibai ahwa karena mereka mengikuti hawa nafsu al-mudillati yang menyesatkan bibarokati dengan berkahnya niat daripada niatnya al-imam yang yaitu percaya muta'amman percaya wapirara dan kaburnya bidunihi yaitu pembawa agamanya min mawadi'il fitani dari tempat-tempat fitnah. Ini musannif menceritakan tentang akidah orang-orang tasawuf, orang yang hanya mereka berpikir untuk akhirat tapi nggak pernah berpikir dunia. Kalau kita alhamdulillah yang dipikirin dunia akhiratnya ini kembali buat kita semua. Makanya kemarin saya di komplek DKI para pejabat
Itu membahas tentang masalah di mana di satu sisi ada 5 kerugian manusia, di sisi lain solusinya ada 4 macam manusia kalau tidak mau rugi. Di antaranya adalah kalau kita ingin tidak rugi, jangan sekali-kali kita cinta dunia daripada akhirat. Itu. Jadi kalau ada orang udah cinta dunia, lupa dengan akhirat, maka jangan harap dia akan bisa membawa dirinya bahagia lahir batin, dunia maupun akhirat. Karena berapa banyak orang sudah bergelimangan dengan harta. Bukan saja si Korun. Begitu juga yang ambisi dengan jabatan seperti si Firaun. Bukan saja mereka yang melakukan kedosaan lewat zaman Nabi Lut dan lain sebagainya. Ini semua adalah akibat saking cintanya dengan dunia. Karena kata Allah kan ad-dunya mata'ul gurur. Dunia itu yang bisa menipu daya manusia. Coba. Orang kalau udah cinta dunia, maka bukan saja dia nggak mau mati, tapi biang keladi dari perbuatan jahat dan perbuatan zalim serta kebohongan karena gara-gara ambisi dunia. Buktikan sendiri dan cari permasalahan sendiri. Bukan saja zaman istilahnya Raja Firaun, si Korun dan sampai baginda Nabi kita Muhammad SAW sampai saat ini. Bagaimana orang yang sudah cinta ambisi dengan dunia dan jabatan sampai menghalalkan segala cara. Na'udzubillah min dzalik. Nah, bagaimana dengan akidah ahlus, orang-orang sufi, orang yang benar-benar berawal sejarah kaum sufah yang ada di Masjid Nabawi, kurang lebih 60 orang yang terkenal dengan ahlus sufah. Mereka dengan berpakaian wol. Mereka tidak ada makan kecuali dikasih orang. Mereka setiap hari puasa ada makan yang dimakan. Kalau tidak ada mereka berpuasa. Kerjanya mereka di emper-emper Masjid Nabawi. Namun mereka tiada hari tanpa ibadah kepada Allah. Inilah orang sufah. Sejarah awalnya. Nah kemudian dari 60 orang tersebut mereka, yaitu dengan berbagai macam memberikan satu tauladan kepada umat Rasulullah SAW di masa yang akan datang sebagaimana diceritakan Abul Qasim Al-Qushairi fi awali risalah. Beliau mengarang sebuah buku kitab risalah. Nah di awalnya itu Abul Qasim Al-Qushairi pertama beliau mengucapkan segala puji bagi Allah. Dan beliau katakan akidatuna wa akidatu ikhwanina, akidah saya dengan akidah saudara-saudara saya itu sama, hakikatnya adalah berakidah ahlus sunnah wal jamaah. Yang Rasulullah katakan Islam akan terpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka, yang satu masuk surga. Mereka bertanya siapa yang masuk surga? Ya Rasulullah, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ibu-ibu lagi baca tuh kitab Syu'bul Iman, 73 macam iman. Nah, kemarin berbicara tentang Syiah Zaidiyah dan Syiah Sulaimaniyah. Itu bahasan tentang Syiah yang dulu kita kenal Ayatullah Khomeini. Ketika terjadinya seorang Jerman yang membuat satu karya buku dengan judul ayat-ayat setan. Nah, Ayatullah Khomeini memberikan satu sayembara. Siapa orang yang menemukan Salman baik dalam keadaan hidup maupun terpotong lehernya akan dikasih hadiah miliaran. Waktu itu Ayatullah ini sangat isinya viral di mana-mana, termasuk anak remaja pun Indonesia di dalam kamarnya memasang gambar Ayatullah Khomeini. Masya Allah. Ini kembali
Tapi kita tidak cerita panjang tentang ayatullah ini. Ya. Tapi yang jelas, nah ini kata Abul Qasim Al-Qushairi tadi bahwa akidah saya sama dengan akidah saudara-saudara saya. Terutama yaitu di Sayyid, yakni al-mu'arrafina yang sudah terkenal. Dari Husaynina al-ma'rufina, dari Husainin yaitu yang terkenal, bi Ali Abi Alwi, daripada keturunan Abi Alwi. Wa akidal asrafina, dan akidah nenek moyang kami pun sama, dari miladun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumina hada, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah cerita sekelumit tentang masalah sejarah orang-orang tasawuf. Nah, ternyata sampai kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada cerita lain. Wa kanal al-imam al-muhajir jadu sadatil mazkurina Sayyidi Syekh Ahmad ibn Isa bin Muhammad ibn Ali ibn al-Imam Ja'far as-Sadiq. Dan ala juga Imam al-Muhajir yang kakek daripada Sa'adah al-Mazkuri yang tersebut daripada As-Sayyid As-Syekh Ahmad ibn Isa bin Muhammad ibn Ali ibn Ja'far as-Sadiq. Berarti Ja'far as-Sadiq ini termasuk cucunya siapa? Nabi kita Muhammad SAW, yang kalau bapak menelusuri masjidnya itu di belakang Masjid Nabawi. Karena saya pernah ke sana, saya telusuri masjid para sahabat itu termasuk Ja'far as-Sadiq. Bukan Bilal bin Rabah saja, Abu Bakar, Umar, Utsman, termasuk Ali. Saya telusuri masjid-masjid sahabat Rasulullah. Termasuk nih Ja'far as-Sadiq. Nah, radhiyallahu anhu, tatkala ia melihat zuhurul bid'ah, munculnya berbagai macam bid'ah yang banyak. Bid'ah artinya sesuatu hal yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Suatu hal yang baru itu namanya bid'ah. Tapi bid'ah ini ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Kalau ahlu sunnah wal jamaah. Tapi kalau wahabi, enggak ada yang nama Islam bid'ah hasanah. Semua dolalah. Tahlilan dolalah. Baca Yasin malam Jumat dolalah. Baca Ratibul Hadad dolalah. Coba keren enggak ada? Kata orang wahabi. Seandainya kita berpikir secara cermat, toh semua apa yang dilakukan oleh ahlu sunnah wal jamaah dikat oleh mereka termasuk bid'ah dolalah, bid'ah yang sangat sesat, orang sesat masuk ke dalam api neraka. Berarti orang ahlu sunnah wal jamaah siap-siap. Na'udzubillah min. Tapi kita berpikir secara luas, bagaimana dulu ulama-ulama salafus soleh yang menyebarkan anti bid'ah pada saat itu, sampai-sampai Habib Alwi Al-Haddad kedatangan seorang tamu karena daerahnya sudah hampir dikuasai oleh orang-orang yang bid'ah aliran tersebut. Apa kata beliau? Untuk mengikis supaya kampung Anda tidak termasuk diobok-obok oleh orang itu, maka Anda harus baca Ratibul Hadad. Alhamdulillah di Sya'ban tiap malam, tiap hari baca. Itu dalam rangka menemboki supaya Sya'ban jangan kemasukan orang-orang yang bid'ah dolalah. Itu tujuannya. Jadi yang belum tahu, ngapain sih? Nah, kan ada sampai suara sumbang. Ngapain sih baca Ratibul Hadad melulu? Apa enggak bosan itu Ratibul Hadad? Dia enggak ngerti kandungan Ratibul Hadad adalah semua berisikan doa yang dikutip dari Al-Qur'an. Memang dasar kalau enggak ngerti, sok ngerti, itulah akibatnya. Hanya bisa menuduh orang lain dianggap salah, dirinya paling itu na'udzubillah min dzalik.
Nah, akhirnya oleh kampung tersebut mereka dijadikan sebuah wirid ratibul hadad. Sedikit demi sedikit mereka lari dari kampung tersebut. Itu hikmah daripada membaca ratibul hadad. Makanya alhamdulillah Masjid Sa'ban jangan jenuh, jangan bosan untuk membaca ratibul hadad. Nah, beliau ada seorang pengarang yang sangat luar biasa kewaliannya. Nah, sehingga kita tahu bagaimana biografi beliau. Bagaimana isinya dunia keilmuan beliau yang sangat masyhur di dalam dunia orang-orang tasawuf. Nah, sehingga dengan banyak karya-karya beliau yang selalu diamalkan oleh seluruh dunia umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama membaca ratibul hadad. Tapi jangan di rumah aja, jangan di masjid aja, di rumah pun baca. Jangan mentang-mentang di masjid udah ini baca ratibul. Nah, rumah kita kejebolan. Itu ya. Ini kembali pada kita. Makanya dulu awal mendirinya yayasan, kita antipati memasukkan mereka ke dalam kepengurusan. Ya. Sampai saya pun berikan argumentasi selama saya masih ketua yayasan, selama undang-undang anggaran anggaran rumah tangga yang berdasarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan mazhab Imam Syafi'i, jangan takut kita punya rujukan ADART gitu kan. Ternyata sekarang coba siapa yang salah? Siapa yang salah? Ya, ini kembali. Na'udzubillah min. Nah, makanya untuk mempagerinya tadi, menemboknya tadi, masjid yayasan harus baca ratibul hadad, regenerasi dari sekarang dan seterusnya supaya jangan sampai kejebolan di Syaban jadi pengurusnya orang-orang yang na'udzubillah min dalik. Karena saya bukan berbicara tentang mengungkit-ungkit ya tentang masalah, tapi ini bahayanya mereka kalau sudah masuk ke dalam masjid kita. Yang saya ambil contoh, udah pernah saya cerita, di kampung saya ada anak muda, jenggotnya panjang bisa dikuncir, celana cingkrang, bapaknya mati. Apa dia bilang sama masyarakat? Saudara-saudara, bapak-bapak, tolong bapak saya kalau dikubur jangan diazanin, jangan diiko. Sedangkan tradisi kampung gimana? Azanin enggak? Komatin enggak? Yang jadi masalah buat mereka, kita pun tahu memang di Quran enggak ada, di hadis enggak ada. Tapi mereka tidak paham. Ahlus Sunnah wal Jamaah punya sumber 4 macam. Quran, hadis, qiyas, ijma. Kapan dan dimanapun sampai hari kiamat. Nah, bicara tentang adzan di kubur, di Quran enggak ada, di hadis enggak ada, adanya di qiyas. Contoh, kenapa dikarenakan Ahlus Sunnah wal Jamaah melakukan adzan dan qomat di kuburan, tersirat dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW bahwa Nabi mensunnahkan mengadzankan telinga kanan, mengiqamatkan telinga kiri kalau manusia lahir. Cret, ajanin, iqamatin. Nah, kemudian begitu meninggalkan dunia, kalau tadi kan lahir ke dunia, sekarang meninggalkan dunia. Di kias, waktu lahir aja Nabi suruh adzan dan iqamat, begitu juga mau meninggalkan dunia. Ibarat orang namu, masuk salam keluar. Kalau masuk salam keluar bawa TV, kira-kira gimana? Itu kan. Ini namanya apa? Kias. Mereka nggak paham tentang kias.
Ya, contoh. Makan harta anak yatim hukumnya haram. Gimana kalau dibakar? Nggak perlu dimakan, kumpulin tiap anak yatim dibakar oleh kita. Hukumnya sama beda. Makan habis, dibakar habis. Itu namanya kias. Dimakan habis, dibakar juga habis, kan gitu. Dilarang merokok di pom bensin. Merokok, gimana kalau nabun? Nabun boleh nggak? Dilarang kan rokok. Rokok aja yang nggak keluar api dilarang, apalagi nabun yang keluar api. Itu namanya kias maulawi atau kias ma'al farik. Itu kias macam-macam. Nah, makanya saudara-saudara jangan gegabah menuduh orang itu adalah bid'ah kalau Anda belum tahu tentang masalah kias. Wah, ada lagi nih yang seru nih. Tukang-tukang dibilang ahlul bidah, mereka neraka. Kenapa? Ketika pasang wuwung, tahu wuwung? Bagian atas yang punya rumah harus menyiapkan satu tandan pisang, kelapa hijau, tebu, padi, bendera. Bid'ah nggak nih? Bid'ah nggak? Bid'ah. Tapi ada urusan ibadah nggak? Hah? Ada urusan ibadah nggak? Nggak ada kan? Ini politik tukang. Tukang lulusan SD terkadang nggak sekolah pun pada pinter, sarjana. Itu menganggap bid'ah dolalah. Padahal itu politik. Tukang tujuannya supaya tahu nih bapak-bapak. Jadi kalau tukang minta disiapin pisang satu tandan, tapi nggak boleh pisang Ambon. Pisangnya pisang Lampung. Kan kecil tuh. Kalau mereka minta syarat seperti itu, jangan nggak dikasih. Sebab kalau nggak dikasih, besok ngambek. Datang lambat, pulang cepat. Kerja, malah ngobrol asik merokok. Gara-gara nggak diikutin aturan mereka. Nah, padahal kalau kita tahu, kenapa suruh menyiapkan satu tandan pisang? Tujuannya karena mereka main di atas, nggak turun ke bawah, pasang ini, des, capek, istirahat, ada pisang. Makan pisang nggak? Sambil ngobrol. Aus. Setelah aus, ada kelapa. Diapain? Dibelah, mereka minum air kelapa. Dari hari ke hari kelapa habis, ada tebu. Buat apain itu tebu? Tebu diapain? Diisep. Ya Allah Rabbi. Nah, semua udah habis nih, pisang habis, kelapa habis, tebu habis, tinggal padi. Tiap hari persis kayak makan kuaci. Apa namanya? Nyisik. Lalu tinggal bendera nih. Ini bendera buat apaan nih, bendera merah putih? Karena mereka loncat sana loncat sini, kalau des celananya robek, bendera itu namanya politik. Tuh, kita lebih bodoh dari tukang. Kenapa? Dianggap mereka katanya bid'ah dolalah, padahal nggak ada kaitan dengan urusan akidah. Itu urusan politik tukang. Kalau kita tahu, malum zaman sekarang siapa sih yang nggak dipolitisir oleh orang-orang politik? Sebentar lagi pilkada pemilihan gubernur. Kira-kira rakyat dipolitisir nggak? Dipolitisir nggak? Kalau saya menang, blas. Fajar subuh serangan, amplop. Dipolitisir nggak? Itu sarjana, itu pejabat, tukang aja bisa berpolitik, tukang. Itu kan, masya Allah, ini nggak ada kaitan urusan akidah.
Tapi itu urusan sosial namanya, demi untuk istilahnya tukang agar semangat bekerja dan mereka punya simpenan, makanya mintanya pisang-pisang Lampung yang banyak, jadi nggak sekaligus satu hari habis gara-gara pisang Ambon. Kalau pisang Ambon cepat habis nggak? Tapi kalau pisang itu contoh. Karena ini kembali tadi itu. Karena ada mereka menganggap itu bid'ah dolalah. Na'udzubillah min. Makanya saya terangkan ya supaya jangan sampai tukang kalau minta itu jangan gak dikasih. Kalau gak dikasih silahkan. Tapi besok kerja mulai lambat. Dipotong uangnya. Bukan salah tukang. Karena istilahnya ngambek tuh tukang gak dikasih. Gak dikasih. Apalagi adat Jawa, ada yang telepon, Ustaz, ini rumah saya udah selesai. Konon katanya di Pelampang dia punya hubungan harus pakai emas. Pakai emas supaya rumahnya bercahaya dan dicintai oleh orang. Kiasnya, siapa sih yang gak senang dengan emas? Siapa yang gak senang dengan emas? Apalagi perempuan memang pakaiannya emas. Kalau laki-laki kan haram pakai emas. Burang begitu open dengan emas. Karena emas perhiasan buat perempuan. Kan gitu. Nah ini kembali. Wah saya bilang kalau ini sih kalau bisa jangan. Kenapa? Nanti kalau kita percaya gara-gara emas. Terlalu banyak tamu yang datang repot juga kita. Repot ngapain? Nyuguhin. Gitu kan. Adapun cahaya rumah bukan karena emasnya, tapi rumah kata baginda Rasulullah, ada rumah yang dimasuki setan, ada rumah yang dimasuki malaikat. Nah, kalau kita ingin rumah itu dimasuki malaikat, pintu rahmat terbuka, maka jadikan rumah bukan seperti kuburan, tapi jadikan seperti masjid. Artinya pakai sholat, pakai baca Quran, pakai pengajian. Insya Allah walaupun tanpa emas di sana, itu niscaya akan memunculkan sinar-sinar cahaya dari dalam rumah. Khawatirnya yang tahu pasang emas nanti malam-malam diapain? Dicongkel emas. Ya Allah Rabbi, kan jadi kerjaan kita. Iya kan? Jangan. Na'udzubillah min. Mendingan buat istri dipakai cincin tuh. Ya, istri girang tuh kalau pakai dikata cincin emas. Ini kembali nih. Tanpa bid'ah yang begitu banyaknya, kemudian al-ahwa tadi, kemudian keinginan hawa nafsu dalam pertentangan urusan. Nah, ini aro'ah pendapat, yaitu mereka adalah terutama di negara Irak. Irak itu di daerah Baghdad ya, tempat kelahiran Syekh Abdul Qadir Jilani. Di sana kelahiran orang-orang sufi banyak. Itu di Irak ya. Sampai-sampai ada yang namanya seorang wali dibunuh persis kayak sejarah Syekh Siti Jenar. Tapi Syekh Siti Jenar pun saya membaca dua versi. Kalau orang Belanda mengatakan Syekh Siti Jenar dibunuh oleh wali lain, padahal enggak dibunuh. Mana mungkin wali mau membunuh wali? Membunuh satu orang saja, man qatala nafsan faqatala nafsa jami'ah. Siapa yang membunuh satu orang sama dengan membunuh seluruh manusia. Itu ada dua versi. Silakan klik tentang sejarah Syekh Siti Jenar. Nah, di Irak pernah Harun al-Halaj. Ini Harun al-Halaj, dia mengatakan kaulaning Gusti. Kaula kalau bahasa Indonesianya apa? Saya. Gusti itu adalah Tuhan. Nah, kaulaning Gusti itu menganggap dirinya sebagai Tuhan. Nah, padahal kata Syekh Al-Imam Ghazali, itu antara Harun al-Halaj dan Syekh Siti Jenar
itu bukan mengaku dirinya sebagai Tuhan, tapi memang sudah gila dengan Tuhan. Kalau orang gila kira-kira yang disebut apa? Seperti Bapak contoh waktu dulu di masa muda ketika memandu cinta, yang disebut siapa? Yang disebut siapa? Mau tidur, ingat kamu. Mau makan, ingat kamu. Berak masih ingat kamu juga. Gitu kan? Itu namanya tergila. Gila. Nah, sebagai contoh cerita tentang siapa? Yaitu Majnun and Laila. Nah, coba baca tuh cerita Laila and Majnun. Nih, saking si Majnun cintanya kepada si Laila, jangankan ketemu dengan orangnya, lihat gentengnya aja girang. Lihat gentengnya doang. Dulu begitu nggak Bapak? Jangankan lihat si ceweknya ini, baru lihat gentengnya aja udah apa? Suatu hari ada kucing ringkuk di depan pintu, digendong sama Majnun, dikira si Laila. Coba, untung bukan teh kucing, dikira coklat. Itu kan. Nah, ini kembali, itu namanya apa? Bahwa orang kalau ada tergila kepada sesuatu, tidak ada yang disebut kecuali yang dia gilakan. Termasuk tadi itu Harun al-Hallaj, kelahiran Irak juga sama. Makanya kata Imam Ghazali, kalau saya hidup masa itu, saya akan ambil tuh goloknya yang membunuh Harun al-Hallaj, termasuk Siti Jenar, karena mereka salah paham. Mereka bukan mengaku Tuhan, tapi memang sudah gila dengan Tuhan. Menyatu dirinya dengan Allah. Enggak ada yang disebut kecuali nama Allah. Allah, 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 Allah. Orang kalau gila sama Allah kan pasti yang disebut siapa? Kan Allah. Ini kembali. Ini juga termasuk kelahiran Irak. Saya teringat sejarah tentang Harun al-Hallaj ini. Nah, kemudian dari Irak, karena terjadinya pertikaian, ikhtilaf tentang masalah ahlul bidah yang begitu berkembang, sehingga beliau hijrah. Hijrahnya kemana? Ya, ke daerah Sejuta Wali. Dan terkenal Sejuta Wali di daerah Hadramaut, Yaman. Ini pun awal sejarah, karena waktu saya ke Yaman, itu ada sebuah gunung, zamannya Gunung Jambal ya. Ini Gunung Jambal sudah dipadati oleh rumah-rumah masyarakat orang Hadramaut, orang Yaman tersebut. Kenapa? Mengambil tabarukan bekas duduknya Rasulullah di Jambal. Di bawahnya itu makom-makom Sejuta Wali, termasuk Al-Haddad, pengarang Ratibul Haddad. Iya, pengarang kitab ini juga, Risalah Ma'wana. Makanya ini tasawuf kan. Sampai saya 3 kali jarak ke makam beliau. Pertama datang dengan Habib Jindannya. Kemudian yang kedua di malam hari, karena ada supir lagi namu, kita ajak suruh bawa mobil ke makam di Jambal tadi. Nah, ketiga ketika mau pulang kita jarah lagi. Kebiasaan orang-orang Hadramaut setiap hari Jumat pagi, baik pejabat, pedagang, rakyat, semua seakan-akan wajib jarah ke Jambal, ke Sejuta Wali. Coba langsung dipimpin oleh Umar Al-Hafiz. Waktu itu saya ikut hadir di mana? Di Jambal ini. Walaupun dipadati oleh umat Islam yang berpakaian jubah alias gamis. Makanya kata guru si kumpul, komentar Syekh Abdul Ghani Al-Banjari, ya, itu beliau katakan, kalau ingin tahu masyarakat manusia malaikat itu datangnya ke Yaman. Karena saya pun pernah jarah ke guru si kumpul Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani Al-Banjari di Kalimantan Selatan. Beberapa hari saya di sana jarah ke makam beliau, termasuk Arsyad Al-Banjari, karena di sana banyak wali-wali. Nah, ini kembali tadi,
Jadi pas begitu istilahnya setiap Jumat wajib pedagang meninggalkan dagangan di pasar kayak di mana memadati Gunung Jambal yang di bawahnya adalah makom 1.000.000 wali. Subhanallah. Kira-kira kayak apa? Nggak bisa dibayangkan. Karena itu kewajiban mereka jarah tiap Jumat subuh sesuai dengan sunnah Nabi. Kalau jarah ke makam orang tua sunnahnya hari Jumat pagi. Nah, saya perhatikan mu'alim, guru kita Kiai Haji Syafi'i Azami. Kita suka ngaji di Masjid Tanah Abang tuh, yang di pinggir pasar yang besar itu. Itu beliau sebelum ngajar jarah dulu karena nggak jauh makamnya di daerah situ. Nah, setelah ngajar baru ngaji. Itu hari Jumat. Ya. Jadi kembali nih. Jadi kalau seandainya umpamanya beliau hijrah ke kota Hadramaut nggak salah pilih. Karena daerah masih satu aliran, masih satu pemahaman dalam itikad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Coba Bapak bayangkan. Saya kalau nggak ingat istri sama anak cucu, mendingan hidup di Yaman. Bukan saja kenapa sih kata guru si kumpul mereka kalau ingin tahu kehidupan malaikat di Yaman, karena tidak ada pekerjaan mereka kecuali mereka ngaji, zikir. Coba jam 3 masjid udah penuh mereka baca dalail. Wirid jam 3 malam udah subuh ngaji langsung dipimpin oleh Umar Al-Hafiz. Seandainya jamaah ada 200 orang, maka seakan-akan mereka 200 orang berjabatan tangan dengan Umar Al-Hafiz. Coba kalau 200 orang kira-kira pegel nggak? Pegel nggak? Nggak ada satupun yang berani meninggalkan masjid sebelum berjabatan dengan Umar Al-Hafiz. Karena ada kesempatan di waktu habis ngaji bisa selaman dengan beliau. Makanya seberapa girangnya ketika diundang makan di rumah beliau, setelah pulang dikasih hadiah 10 macam kitab karangan beliau. Itu Umar Al-Hafiz. Alhamdulillah. Ya. Nah, saya kaget ketika di bandara di daerah Oman sana, di daerah kita dari Mekah, Madinah, Salalah, kemudian Oman, kemudian Dahak, masuk ke wilayah Yaman atau Hadramaut, perjalanan 15 jam melalui daratan. Luar biasa. Tapi sayang, waktu Isra telah tiba. Bukan gak mau membahas lebih jauh. Kalau saya ceritakan kembali Hadramaut, karena saya pernah di sana dalam artian mengunjungi undangan Umar Al-Hafiz. Bahkan kata Syekh Habib Ali Al-Ja'far, ketika kita diundang di hotel Tebet, beliau kata sambutan, wahai para kiai, kalau bahasa Indonesia, bahwa para kiai diundang bukan oleh Umar Al-Hafiz, tapi langsung Rasulullah yang mengundang. Coba, seandainya saya di Yaman, saya jamin setiap hari makan di rumah saya. Subhanallah, kita merinding tuh didengar bukan Umar Al-Hafiz yang mengundang para kiai 21 ini, bukan, tapi Rasulullah yang mengundang. Beliau Syekh Ali Al-Ja'far, beliau dosen Livia ya, yang LC itu lulusannya. Ini contoh. Jadi kembali kalau cerita tentang Hadramaut itu luar biasa. Sampai Ki Kamal Yusuf tuh waktu beliau ngobrol dengan Habib Cindan, saya ada perlu dikonsultasikan, kata Ki Kamal, war jadiin buku nanti ya, karang tuh susun tentang perjalanan ke Yaman. Kita boro-boro nyusun. Inilah hadirin sayang waktu Isra yang memisahkan kita dengan harapan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, bisa kembali Sabtu yang akan datang, dan apa yang kita dengar bersama mudah-mudahan dijadikan ilmu yang bermanfaat sehingga kelak kita mati husnul khotimah. Mari kita tutup dengan zikir tauhid. Falyatafaddal mashkura. Silakan.